di dalam tangan diri kita yang sempurna dan abadi. Maha suci, temanku, malaikat yang sempurna. Kita mau tahu artinya tangan 5. 5 ini adalah suatu hitungannya 5 tahun. Di dalam 5 tahun ini dikatakan 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun ini menjalani kehidupan anak kita yang baru lahir. Sampai dia 10 tahun. Sampai dia 10 tahun. 10 tahun itu tinggal kita mendidik baik atau tidaknya dalam dirinya. Antara makan, antara kasih sayang. Sempurnalah malaikat putih. 10. Sampai dia dewasa 20. Hitungannya di mana 20 itu? Kita memakani anak adalah suatu keindahan. Disitulah kita sempurnanya umur 20 tahun. Mengenal suatu cinta. Cinta dan kasih sayang. Dari kaki, ujung kaki. Sampai ke ujung lutut hitungannya. Gini. Dari ujung kaki ini 1, 2. Itu 10 tahun. Berarti 5, 10 tahun. Di situ kita mendidik anak. Jadi yang dikatakan kita mengambil suatu ukuran istri, pasangan kita. Karena kita memberikan suatu 10 kebaikan. Sempurnakan bumi yang nyata dan fakta. Kita hanya satu, tunggal, batang tubuh. Jadi batang tubuh kita tuh jangan sampai sakit di dalam diri kita. Akal kita akan sempurna. Makanya akal kita itu bukannya ajan, bukannya semedi, bukannya begini, dan bukannya puja-puja. Kalau kita semua itu salah, di dalam didik anak kita ukur diri kita sendiri. Artinya perjalanan. Tangan ini adalah satu perjalanan diri kita yang sempurna. Di dalam 5 dan 5. 10 lah. Makanya dia genggam. Genggam itu adalah satu rahasia perjalanan diri kita. Kita gambarkan ke anak diri kita 10. Makanya dikatakan 9 bulan. 10-nya sempurnakanlah tanganmu di dalam jalannya. Sampai ke pemaluan itu 20. 20 itu kebaikan kita. Memberi makan dalam diri kita. Apabila dalam makan dalam diri kita baik, anak pun ikut baik. Apabila diri kita salah sampai ke sini, hitungannya hancurlah diri kita duluan, baru anak kita menyusul. Artinya tumpangan. Anak yang habis di dalam umurnya. Karena dari lidah kita yang makan. Dan titik kirina kita yang salah. Memang mudah. Agamanya mudah. Mudah kaya. Mudah akal berpikir. Tapi di dalam diri pasti sakit sendiri. Itulah kenyataannya yang fakta dan fakta. Setiap manusia itu mau sempurna. Setiap manusia mau sempurna. Karena sempurnakanlah dirimu, perjalanan dirimu. Kamu memang mati. Kamu memang mati tidak ada daya. Di luarnya. Di dalamnya adalah satu ikatan. Ruh yang dipandang ada 4. Berpasangan. Manusianya berpasangan. Utara, timur, dan barat, dan selatan. Itu orangnya. Makanya ruh tidak sama. Kulit tidak sama. Rambut tidak sama. Mata tidak sama. Digambarkan. Jangan sampai kita sama dengan hewan. Hewan dan dibangkitkannya lagi jasad manusia yang mati di bawah. Disitulah kita merekam dalam diri kita. Ibu 5, ayah 5. Disitulah sempurna dalam diri kita menjadi 30 di dalam gigi kita.
Diri kita adalah suatu petunjuk yang benar dan adil di dalam makan diri kita sendiri. Apabila kita sempurna menghadapi yang berdua di mata kita, selamat juga anak kita sama. Apabila kita tidak kenal di dalam lahir kita, waktu ibu mengeluarkan satu napas, disitulah malaikat menitipkan ruh dengan anakmu. Apabila malaikat itu tahu lihat tangan dia, baru malaikat itu mengasihkan roh. Makanya dia ambil suatu di dalam lendirnya. Yang bagusnya itu dipukul di pantat. Karena hewan itu dipukul di pantat. Disitulah manusia tidak sadar. Kekuatannya di pantat. Kenapa? Hewan keluarnya di kaki, makanya kita hitung kaki kita. Jangan sampai kita seperti hewan yang nyata. Kita keluarnya dari kepala, makanya hitungannya 5 tahun. 5 tahun, jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Hitungannya gitu. Berarti seiring. Berarti dia sampai 10 tahun. 10 tahun itu artinya sampai di lutut. Jadi 10. 20 itu nanti dia mencari kesempurnaan dalam diri dia. Sampai 40 menikmati segalanya di dalam dirinya sendiri. 10 lutut, 10 lutut. Berarti tambah lagi 40. Dia mulai mengenal suatu yang bertanya-tanya dalam dirinya, yang sempurna atau tidak dalam dirinya. Di situ dia menanya terus. Dia pun tahu di dalam perjalanan dia, artinya perjalanan dia itu mulai tidak bisa berjalan sampai bisa berdiri, sampai lututnya bisa mengangkat suatu meja yang nyata dan bisa mengangkat segala-galanya. Disitulah kita belajar dalam diri itu supaya bisa mengangkat segala-galanya dalam diri kita, pikiran diri kita. Setiap pikiran kita itu adalah suatu ilmu. Ilmu itu adalah suatu yang tertulis di dalam akal kita, tapi belum tertulis di dalam perkataan. Kalau sudah tertulis dalam perkataan itu berarti benar. Oh iya, aku mendapatkan ilmu adalah suatu yang tidak nyata, tapi nyata. 1. Dari sinar mata kita, dan dari napas kita, dan dari makanan kita. Karena hewan dan tumbuhan itu lebih sempurna. Karena dia tahu bumi ini miliknya, tapi dia tidak tahu karena akalnya dihilangkan. Makanya hewan itu tajam penglihatannya malam. Dia ingin memandang malam itu. Makanya dia ingin sekali melihat alam itu. Makanya dikatakan hewan pasti duduk ke lutut. Dia melambangkan lemah daya. Tiada daya dia, tiada kekuatan. Umur 20 tiada daya kekuatan. Antara 2, antara anak kita dalam apa-apa, jangan sampai. Lalu sampai umur menginjak 40. Apabila kita melakukan 40 di dalam pergaulan bebas, tidak pernah bertobat, susah berubahnya. Makanya hitungannya 40 sampai di kemaluan kita sendiri, laki-laki. Jadi baik atau baiknya kita sendiri yang menentukan. Di dalam situ adalah suatu pernikahan yang resmi, bukan pernikahan ilegal dalam diri kita. Yang dikatakan ilegal itu artinya tidak ada pasangan, ibu dan ayahnya. 4 berdiri di dalam pilar kehidupan rumah tangga kita. 4 pilar itu adalah suatu rumah yang utuh, rumah yang abadi. Di dalam rumah malaikat 5, di luar rumah 5. 10 lah malaikat menjaga dalam diri kita yang nyata. Makanya kalau kita punya barang, jangan sekali-kali barang kita tuh curiga apapun. Karena sama menyinggung diri malaikat yang nyata dan fakta. Janganlah engkau gretek seperti hewan yang nyata. Hewan terus minta tolong, dan tumbuhan pun minta tolong hari-hari amin, hari-hari amin, hari-hari amin. Dan dia pun merindukan pakai hati. Apabila hati kita di dalam keburukan, hancurlah diri kita sama keburukan. Jadi merawat anak itu
jalan 5 tahun hitungannya, jangan sampai dia menginjak 20 tahun sampai ke lututnya. Apabila sampai ke lututnya itu, kita tidak bisa apa-apa. 10 tangan kita, artinya kiri kanan, itu tangan istri kita ambil. Disitulah kita menaruhkan suatu perjanjian yang kita pegang dua-dua tangannya, suatu cincin. Cincin itu adalah suatu keindahan, karena dia memang terlahir di dalam air emas yang nyata dan fakta. Laki-laki memang terlahir di dalam besi yang nyata dan fakta. Kenapa dia emas? Makanya dia mudah goyang, mudah terjual di dalam dirinya. Kalau kita mudah terjual emas yang nyata, kalau kita tidak punya ekonomi. Sama perempuan mudah terjual karena dia sakit hati. Disitulah artinya emas diberebutkan manusia yang nyata dan fakta. Wanita memang direbutkan yang nyata dan fakta. Disitulah kita mengenal umur di dalam diri kita 40 itu disampai ke paha, sampai ke kemaluan. Jagalah dirimu, kesucian dirimu. Batasnya hanya satu, tunggal, adalah suatu batang tubuh kita. Apabila batang tubuh kita tundukkan, seperti dikatakan Islam saya itu ruku. Ruku itu artinya baik dalam diri kita masuk ke makanan diri kita, nih ruku. Di sini ibaratnya kita punya makanan, jangan sampai orang menaguk air liur yang ke dalam. Apabila dia naguk air liurnya, sama kita menyakitin malaikat yang nyata di dalam diri kita sendiri. Makanya kita makan itu mendingan kita makan di rumah daripada makan di luar. Di luar itu bisa kita makan dalam satu keluarga. Makanya dikatakan situ Maha Kasih dan Maha Penyayang, tidak boleh terpisah. Kalau satu makan, kita pun makan. Kalau kita tidak bisa makan karena kita kerja jauh, bisa makan. Tapi kalau kita makan, ingat ibu dan ingat ayah. Di tangan kita adalah suatu mengangkat kebaikan dalam mencari makan. Apabila kamu mencari makan dengan baik, artinya memang tenaga kita, kerja kita, wajar kita. Diri kita akan tenang dalam batin. Diri kita akan sejuk dalam diri kita. Kita manukan ke depan dan manukan ke belakang. Belakang itu sampai pinggul. Jadi pinggul kita artinya ginjal. Jangan sampai kita keracunan dalam hewan itu yang nyata dan fakta. Karena hewan itu kita makan karena uang yang kita dapatkan salah. Karena hewan itu ingin dapatnya itu suci dalam diri kita. Jadi kita makan dengan anak tuh enak. Bukan saya menghantuin kamu, karena itu adalah suatu mencari ilmu 20 tahun di dalam kehidupanmu. Jadi 10 itulah hitungannya sampai 20 sampai ke lutut kita. 10 lutut, 10 lutut. Makanya di situ dikatakan 40 itu ada kelemahan. Kelemahan itu adalah suatu badan kita bongkok. Karena bongkok itu kita menuruti hewan yang nyata dan fakta yang kita makan. Makanya jangan sampai kita mengikuti dia, karena dia tidak mengenal suatu ibu dan ayahnya. Dia punya penciuman dan penglihatan yang tajam. Kenapa diberikan penciuman? Karena dia diberikan juga hati. Setiap malam dia memandang suatu surganya yang pertama. Surga yang pertama dia lihat. Lalu diberikanlah suatu titik putih aja. Berarti dia disuruh mencari titik putihnya, pori-pori di dalam diri kita. Di situ titik keringat hewan lebih banyak daripada titik keringat kita. Lalu ditinggalkanlah bulu dia, ditinggalkanlah tulang dia.
ditinggalkanlah tanduk dia. Tapi yang diselamatkan sama malaikat, kucing, anjing, babi. Apabila kita makan babi, hidup kita tidak tenang dalam diri kita. Satu, kita pengangguran. Ruginya itu, pengangguran. Kedua, kita tidak ada pendirian dalam diri. Karena dia makan suatu buah-buahan di bawah bumi. Makanya kita dimakannya kita dalam diri. Bukannya cacing pita. Dulu saya bilang cacing pita dia. Padahal enggak. Itu cuma digambarkan. Apabila dia nguap dalam diri kita, hancurlah diri kita. Sama. Hewan takut dengan anjing dan kucing. Kalau kita makan kucing, jelas di dalam diri kita adalah suatu ikan yang nyata dan fakta hidup, makanya dimakannya juga. Kalau anjing makan daging, sama. Kita makan daging tidak sempurna, makanannya pun daging yang fakta dan fakta. Lalu kita tuh kadang-kadang mual dalam diri. Babi seratnya kasar, di dalam jasad kita kasar, di luar agak lembut. Makanya jaringan daging itu kasar. Lalu dia dilambangkan tidak berkepala. Lalu kita pun dilambangkan tidak berkepala, tapi hidung kita ke depan. Kalau kita tunduk seperti sholat, rukuk, kita ketemu sama sejajar dengan pantat kita. Kenapa dikatakan sejajar dengan pantat kita? Lebih suci di atas ini. Lebih suci awan yang biru, yang nyata dan fakta. Lebih suci perut istri, yang nyata dan fakta. Urat-urat biru dia kelihatan yang nyata. Urat-urat kita kelihatan dengan nyata. Di dalam paha ini mudah keluar darah. Di dalam paha atas wanita mudah keluar darah. Kenapa dikatakan mudah keluar darah? Karena kita makan itu, kita masukkan ke istri, dia menolak. Kalau wanita biasa, jadilah manusia yang nyata dan fakta, anak. Kalau dia masuk laki-laki, datanglah dia haid yang nyata dan fakta. Itu untuk wanita. Kita tidak tahu makan hewan itu apakah kita laki-laki, apakah wanita. Kalau kita makan laki-laki, tidak mungkin dengan diri kita. Karena kalian itu tidak kenal, bergabunglah dia. Makanya suruh mengenal diri kamu adalah suatu berterima kasih dengan dia. Karena dia membawakan yang sempurna dan abadi. Berucaplah terima kasih atas Bapakku sendiri. Aku makan ini, seharinya aku berikan kepada ibu dan ayahku. Hampasnya biarlah aku bersama temanku di dalam diriku. Lalu dia dianggap teman. Suatu saat semakin mesra, dia manggil suatu ayah. Perasaan tuh ayah terdengar, tapi bukan suara jantung, bukan suara di perut, bukan suara di kuping. Hati-hati. Kalau kita di kuping salah, kalau di jantung salah, kalau di perut salah. Karena dalam ajaran tarik napas, turun napas. Dengan begini, dengan begini, dengan begini, dengan begini, dengan begini, dan dengan begini. Semuanya salah di dalam dirimu. Di dalam perjalanan tangan itulah bukan garisnya kita ambil. Garis tangan akan berubah dalam diri kita. Tidak mungkin tidak sempurna. Karena kita tidak mengenal, terbataslah seperti rumah kita sendiri. Rumah yang kita bangun. Itulah namanya Tuhan. Tuhan itu adalah suatu rumah.
Tuhan itu adalah suatu perjalanan yang kita tadi saya hitung 10 10 berarti 20 tahun itu akan mengenal cinta, bisa mencari duit kuat dalam tenaganya, kakinya, sampai umur 40 itu kalau hati-hati umur 40 hitungannya dia dapatnya 44. Kalau 40 tidak bertobat, hancur di batas badan kita. Dan kita pun dari akal karena kita berduit. Disitulah jatuhnya manusia. Karena punya uang bisa membeli suatu wanita. Karena punya uang bisa membeli istri yang nyata dan fakta. Makanya kalian mencari satu jengkal di dalam tangan kalian tidak dapat. Ada mengaji ilmu sifat 20, ada mengaji marifat yang nyata, ada mencarikan diri yang nyata. Makanya dikatakan dua, ruh dan jasad. Digambarkan bumi dan air. Di bawahnya api. Di atasnya putih. Sinar, tidak ada api. Putih. Putih makan, putih akal. Sempurnalah dalam diri kita sesuai anak kita keluar payudara. Lalu dia nikah, punya anak putih. Putihlah bayi juga sama otaknya, tapi tidak berfungsi. Jangan sampai kita seperti bulan yang nyata. Kosong pikiran kita, lalu kita menterawang dalam diri sendiri, menghayal sendiri. Apabila kamu menghayal, matamu buta. Apabila kau tidak merasakan, berarti kau tidak bisa menggapai matahari dan bulan yang nyata dan langit yang nyata. Itu maksudnya. Gapailah dengan tanganmu yang nyata, dengan makan yang nyata dalam 3 kali. Dalam 3 kali ini adalah suatu kehidupan yang di tengah. Baik atau salahnya dirimu sendiri. Kalau kamu baik, selamatlah mendapatkan suatu petunjuk jalan dirimu sendiri. Nikmatlah dalam dirimu memakan suatu makan. Kan makan tuh ini kan. Kalau kamu salah, patahlah jaring-jaring itu dengan dalam hitungannya sebulan lagi hitungannya putus 3. Sebulan putus 3. Bulan putus 3. Sampai 15 kali putus. Tidak sempurna diri kita di dalam pikiran kita. Sampai 30 tidak sempurna. 15 hitungannya ini. Disinilah kesempurnaan diri kita. Mengenal 3 sosok roh kita, roh ibu, roh ayah. 3 dalam 4 kematian dia nyata dan fakta. Jasadnya tertinggal masing-masing dalam jarak 10 atau sebulan atau 40 di dalam kepulangan dia. Kalau dia sempurna di atas 50, sempurna berdua-dua pulang, tapi bahagia, sudah kaya dan nyata dan fakta. Kita dibatasi umur cuma 80 di dunia yang nyata. Apabila 80 itu sempurnalah diri kita sudah tanpa dikubur, hilang sendiri dan nyata dan fakta. Karena asalnya kita memang tiada, asalnya itu ada. Sempurnalah orang itu kalau sudah terbuka langit. Makanya dikatakan terbuka langit. Langit putih. Bukannya kita minta doa. Kalau kita minta doa salah, kita melihat langit yang putih, tergenggamlah tangan kita seperti tergumpalnya awan yang nyata. Diamlah kita memandang suatu langit itu. Langit itu akan dibukakan seperti di dalam rahim ibu juga.
Soalnya langit biru itu adalah suatu wanita. Artinya dia bercermin. Kalau kita melihat itu bekas anak kita yang keluar, istri kita. Makanya dikatakan insan di dalam lautan dan di dalam sungai. Tidak bernapas sesuai di dalam perut istri kita. Bergeraklah ikan itu berwarna-warni, bermacam-macam mukanya, cantik, bukannya ikan yang kecil-kecil. Ikan kecil-kecil itu akan bahagia kita tertawa karena kita memandangi dia suatu kebahagiaan yang nyata dan fakta. Tertawa kita. Kalau kita melihat anak itu tertawa, kita bahagia. Kalau kita melihat pandangan di lautan, pasti kita bangga di jantung. Indahnya. Kalau kita melihat anak, bahagia dan indahnya. Sempurnakanlah anakmu di dalam perjalananmu. Memang tiada mudah mencari Tuhan di dalam kebenaran. Makanya dalam tanganmu adalah suatu langkahmu sendiri di dalam perjalananmu. Makanya kita hitung. Sampai ini kalau kita hitung sampai sini 7. Dari ujung kaki sampai atas 7. 7 malaikat. 1 diri kita yang merasakan. Apabila hari itu tidak bedakan sampai sini 7 nikmat. Rezeki akan mendatangi kamu, bukan kamu mencari rezeki. Apalagi kalau berdagang. Berdagang lebih mudah mendapatkannya, tidak menyakitkan diri kita sendiri. Sempurnalah diri kita dengan akal kita yang berpikir sehat. Masuklah ke dalam jiwa kita. Jiwa kita tuh terasa semuanya badan, bukan di hati aja. Hati terbungkus, hewan terbungkus juga hatinya. Jangan sampai kita pakai hati. Hati itu cuma 1 kali. Hati cinta, kasih sayang berdua, pulang pun nyata ada. Tidak mungkin tidak ada, karena kamu berpasangan, ayahmu berpasangan. Dapatlah kamu mertua, jadi 4, jadi 6. Itulah saksinya tinggal 1 di dalam dirimu. 1 itu nanti pulang satu-satu, masing-masing dirinya. Tidak mungkin kamu tidak bertemu, memang tahu itu anak, tapi tidak ada anak kecil. Kalau kita dikatakan bidadari, tidak ada. Bidadari yang kecil-kecil itu tidak ada. Tidak ada bersayap. Seperti kita lihat pesawat naik. Semuanya simpun di dalam. Sama. Malaikat pun menyimpuni seperti itu. Lalu dikatakan jasad kita di tengah. Enam, yang 2 mendorong. Lewatnya di lautan yang nyata dan fakta. Makanya dari ujung kecil besar. Disitulah cahaya senter, kalau kita besarkan besar lebar. Kekuatannya gitu. Makanya matahari menyinari ke bawah, kita akal nyinar ke bawah. Bukan menyinar muka, tapi akal yang bersinar ke bawah. Ruh ibu masuknya, makanya gitu, masuknya seperti air yang nyata melar, lebar. Disitulah merapikan lagi dia. Kalau wanita tiada anak laki-laki, ibunya, bapaknya terlahir manusia yang nyata lagi patah. Asal anaknya berbakti, sempurnalah bapaknya bisa terlahir kembali. Tapi dalam bentuk anak yang nyata, itu aja, bukan inkarnasi. Karena laki-laki tidak bisa hamil dengan makan caranya. Baik atau tidak baik tanganmu, tidak mungkin jasad ayahmu bisa terangkat. Dengan tanganmu sendiri memang susah. Dengan tanganmu sendiri dialah. Karena kalau kamu tidak mengenal betul, kamu akan gantikan dia. Terbangkitlah ayahmu karena titipan dari Sang Kuasa yang Maha Tahu segala-galanya, yang tunggal. Titipkanlah dengan diriku, bukan kusombong, bukan panu, tidak. Karena sebelah sini Tuhan,
sebelah sini Allah. Digantilah namanya dengan diriku, amin. Tapi ada namanya 3. Terjadinya bumi, terjadinya hewan dan tumbuhan, dan terjadinya ruh ikatannya dengan sang kuasa. Akulah tahu namanya, tidak mungkin aku kasihkan kamu. Apabila aku kasihkan kamu salah, bisa menikah berulang-ulang kali. Disitulah apabila aku menyuruh kalian menikah, tidak mungkin aku bertemu dengan ibu kandungku, karena aku seperti bukan malaikat yang nyata, tapi suatu orang yang sudah jatuh yang pertama kali, yang hancur pertama kali, namanya 10 surga dilempar. Bumi inilah milikku yang pertama. Disitulah aku terlahir kembali. Asalku dia memang bumi. Sama, kalian tuh asalnya memang bumi. Bukan bulan, bukan planet-planet yang lain. Jadi duduk kamu itu di bumi ini. Memang kamu sudah terlahir tapi di bumi, tapi hancur semuanya. Itulah artinya. Suatu perjalanan itu tertutup kita di dalam diri kita, suatu awan yang nyata, tertutuplah kita dalam perut ibu yang nyata, lalu kita keluar memang asal kita memang bumi. Disitulah dalam ibu saya dan ayah saya ingat makan dan ingat minum. Karena dia satu ilmu pasangan. Makanya dia, ibu saya, di dalam saksi saya, kenapa meninggalkan aku sedangkan diriku setia dengan Mahmud, berjanji berdua. Nangis dia. Tapi anaknya kecil-kecil. Hampir setahun lebih ke kuburan, nangis saja. Terus panggilnya. Akhirnya selamatlah dia dalam satu ilmu. Cuma namanya tidak pernah dikasihkan sama saya. Tapi karena dia saya berbakti, karena dia saya ingat terus, karena dia suruh didikan air yang nyata. Janganlah kamu terpisah dengan jasad dan rohmu. Apabila terpisah, berarti kamu sama membuang suatu kepompong telurnya. Telurnya kamu makan adalah satu hewan yang nyata. Jangan sampai hewan nyata makan dalam dirimu. Ruh tidak makan, ruh tidak minum, ruh tidak bisa tidur. Hiduplah Tuhan kita di dalam diri. Sana kita dilahirkan ibu, lalu kita ingat dengan ibu, bukan menyembah ibu. Terasalah dalam tubuh itu nanti masuk. Kalau kita menyembah ibu, berarti diri kita laki-laki tidak pantas. Kalau kita kasih sayang dengan ibu, berarti ibu sama kasih sayang di luar juga. Dan di dalam ibu lebih sayang lagi. Dan kita pun sama, di dalam diri lebih sayang lagi di dalam ibu. Itulah Tuhanku. Itulah perjalanan diriku. Suatu ilmu ibuku masih hidup. Yang kukatakan, tertiuplah suatu Allah bilang kamu. Tertiuplah Allah itu. Tapi matilah Allah itu yang nyata dan fakta. Kenapa aku jauhkan dari Allah kamu? Karena nanti di dalam diri kita bangga dia. Ternyata aku bertemu Allah dalam dirimu. Kamu merasa agung, kamu merasa mulia, kamu merasa suci. Dituntutnya diri kamu. Kamu dituntut. Lalu kamu minta jalan yang lurus. Aku tunjukkan ke jalan lurus. Aku tunjukkanlah aku Tuhan. Aku tunjukkanlah aku dewa. Habis kita sikatnya. Karena orang dulu salah juga. Teriak tidak ada suaranya lagi, seperti bayi yang nyata. Cuma rasanya masih ada. Ibaratnya itu kabalnya, bekas rumahnya. Ruh akan terbuka
karena roh melihat cahaya akalnya. Teranglah roh itu, putihlah roh itu, putihlah meliputi biru. Makanya putihnya ke bawah. Jadi itulah yang dikatakan bumi laki-laki bersatu. Kadang-kadang hujan yang istri menangis karena suami berdiam diri, ingin bumi ini cepat selesai. Karena seorang ibu melihara anak, suami mencarikan nafkah yang nyata dan fakta. Ibu memakani anak karena ada suami mencarikan uang yang nyata dan fakta. Ibu baik, suami pun carinya baik. Rezeki mengalir karena kita tidak berdusta. Memang dalam pergaulan kita pasti ada berdusta. Tundukkanlah dirimu, pulanglah dirimu. Minta maaflah dengan dirimu sendiri, simpanlah rahasia itu lagi. Setiap hari itu makanya renggang. Makanya katakan tangan kita ini Jumat ketemu Jumat. Artinya Jumat itu kenapa? Jatuhnya bumi. Kita hitung aja tanggal lahir kita, hari apa jatuhnya, hitung tanganmu. Senin, Selasa, Rabu, misalnya Rabu, jatuhnya tengah. Rabu adalah suatu rezeki yang nyata. Tapi Rabu, di dalam Rabu hati-hati, kena Kamis lagi, jangan sampai berdusta. Kamis kena Jumat, sempurna kamu. Sabtu santai, rezeki. Minggu indah dengan istrimu berdua. Putar lagi dia kecil. Bernaik lagi, rata. Jumat, bulan. Di dalam dirimu, kalau tidak membedakan hari, selamat dirimu. Tapi kalau kamu membedakan hari, renggang. Tidak mungkin dirimu tenang dalam jiwamu. Makanya macam-macam, ada hari raya, ada hari menyepi, ada hari kliwon, itu semuanya dibuang. Kita kenal itu hari cari duit aja, kita kenalnya mencari kebaikan aja. Nanti itu masalah segala-galanya yang kamu pakai itu pasti hilang. Tidak dipaksakan, tapi hilang sendiri. Karena malaikat itu mencabut semuanya di dalam yang salah. Karena dia tidak mau seperti saudaranya, hewan dan tumbuhan. Dia adalah suatu alam yang nyata. Alam yang tunggal juga. Cuma dialah suruh turun yang nyata dan fakta. Sesuai bumi jatuhnya tidak pecah. Sesuai planet-planet jatuhnya tidak pecah. Begitu juga kepala kita tidak mungkin pecah di bawah bumi. Badan kita adalah suatu badan yang hancur, yang nyata dan fakta. Yang dikatakan hewan. Kalau kita terbakar pasti badan kita kasar, yang nyata dan fakta. Tapi kalau kita terkupas juga hancur juga badan kita sakit, artinya gesekan dalam batu itu yang nyata. Makanya di planet-planet yang ada itu kosong, gesekan. Gesekan itulah artinya jangan sampai kita kering di dalam diri kita. Supaya tidak kering, indahlah dalam minum kita. Minum kita itu kenapa? Dari makan kita pertama salah, disitulah air itu akan menutupi ponisnya. Itulah dulu sementara. Nanti sambung lagi ke atas sebentar.